Hey, I just want to apologize. Waitress/bartender. Have a fun night, Luke. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Purple Hearts. Film ini menceritakan tentang kisah seorang marinir dan seorang wanita yang setuju untuk berpura-pura menikah demi mendapat tunjangan dari negara. Sebelum bergabung dengan marinir, pria ini dulunya adalah pecandu narkoba yang sempat berhutang banyak dari teman lamanya. Di sisi lain, wanita ini divonis mengidap penyakit diabetes, dan karena nggak punya cukup uang, dia akhirnya memanfaatkan pernikahan mereka agar mendapat pengobatan gratis. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah bar, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Cassie. Ceritanya, Cassie ini merupakan vokalis dari grup band bernama The Royal yang sekaligus bekerja menjadi seorang pelayan di bar tersebut. Ketika Cassie berbicara dengan temannya yang bernama Nora, tiba-tiba datang sekelompok pria yang merupakan anggota tentara marinir. Awalnya, Cassie malas melayani pria-pria tersebut, tapi di antara mereka ternyata ada teman semasa kecilnya yang bernama Frankie. Di saat Frankie mengenalkan Cassie kepada teman-temannya, ada seorang pria bernama Luke yang tampak tertarik pada kecantikan Cassie. Pada saat itu, Cassie terus aja digoda oleh salah satu teman Frankie yang membuatnya tambah kesal karena dari awal Cassie memang gak suka berdekatan dengan tentara. Luke yang sadar kalau Cassie lagi marah, lalu mencoba untuk meminta maaf atas ucapan temannya dan ingin mengajaknya untuk berkenalan. Namun Cassie udah terlanjur muak dengan sikap mereka, sehingga terjadilah sedikit perdebatan karena Luke gak suka dijutekin ketika dia berusaha bersikap ramah. It's actually a pretty big night. Last night on leave. Fascinating to me. Do you have a PhD in mansplaining? Setelah selesai melayani mereka, Nora lalu menyarankan Cassie menikah dengan seorang tentara agar dia mendapat tunjangan bulanan dan asuransi kesehatan dari negara. Di waktu yang sama, alarm HP Cassie tiba-tiba aja berbunyi, sehingga dia meminta izin kepada Nora untuk pergi sebentar. Ketika Cassie masuk ke dalam mobil, dia langsung mengecek kadar gula darahnya dan segera menyuntikkan insulin di lengannya. Ternyata dari 6 bulan yang lalu, Cassie divonis mengidap diabetes tahap awal, jadi dia harus rutin untuk menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Keesokan paginya, Cassie datang ke sebuah apotek untuk membeli stok insulinnya yang udah hampir habis. Sayangnya, Cassie belum membayar asuransi kesehatannya, dan dia juga nggak punya cukup uang untuk membeli insulin secara tunai. Di saat Cassie lagi bingung, tiba-tiba muncul ibunya bernama Mary yang kemudian ingin memberikan uang agar putrinya bisa membeli insulin. Tapi uang itu juga nggak cukup untuk menebus semua resepnya, sehingga Cassie memilih untuk bertahan tanpa insulin sampai dia melunasi asuransi kesehatannya. Sementara itu di tempat lain, Luke yang saat itu lagi jogging tiba-tiba dikejar oleh sebuah mobil yang hampir aja berhasil menabraknya. Dari mobil itu lalu keluar seorang pria bernama Jono yang merupakan pecandu narkoba sekaligus teman lama dari Luke. Sebelum Luke bergabung ke marinir, ternyata dia pernah menjadi pecandu narkoba yang berhutang kepada Jono sebanyak $15.000. Kini Jono bermaksud menagih hutang kepada Luke, tapi karena belum memiliki cukup uang, dia kemudian berjanji untuk membayarnya secara mencicil. Di malam harinya ketika lagi manggung, Cassie yang merasa nggak enak badan, lalu segera pergi ke WC untuk menyuntikkan sisa insulin yang ia miliki. Dalam kondisi lemas, Cassie nggak sengaja melihat sebuah stiker marinir, dan teringat akan ucapan Nora tentang tunjangan apa aja yang akan didapatkan oleh istri tentara.
Keesokan harinya, Casey lalu datang menemui Frankie dan membicarakan tentang idenya yang ingin mengajak Frankie untuk pura-pura menikah. Di sana, Casey kemudian menjelaskan tentang kondisinya saat ini dan dia sangat membutuhkan bantuan Frankie untuk menikahinya sementara. What? I'm serious. Hey, right? Turns out. Di saat Casey berusaha meyakinkan Frankie, Luke yang kebetulan ada di sana lalu mengingatkan mereka berdua kalau hal itu merupakan penipuan terhadap negara. Faktanya, pernikahan mereka akan diawasi secara ketat, dan jika ketahuan berbohong, maka Frankie dan Casey akan dituntut sampai ke pengadilan. Like my mom, who crossed that border, lived here for 10 years. Selain permasalahan itu, ternyata Frankie juga punya alasan lain menentang ide Casey, karena dia udah berpacaran dengan teman kecil mereka yang bernama Riley. Pada saat itu, Frankie sebenarnya ingin meminjamkan uang untuk membeli obat, tapi Casey menolak dan beralasan kalau dia akan mencari solusi lain. You know, if I had the money, No, Frankie, stop. I'll figure it out. Our mom's a nursing assistant, so it's not good. 1 minggu kemudian, Luke yang pusing gimana caranya membayar hutang kepada Jono akhirnya nekat menghubungi Casey untuk membahas tentang pernikahan. Di sana, Luke mengatakan kalau dia ingin mendapat tunjangan lebih jika menikah dengan Casey, tapi dia nggak bilang kalau uang itu akan ia gunakan untuk mencicil hutangnya kepada Jono. I need the extra $2,000 a month married guys get. That's it? That doesn't include blind obedience, and I desperately need this. Jika Casey udah siap untuk berpura-pura, mereka berdua harus berakting saling mencintai karena hubungan mereka akan dipantau dengan ketat oleh pihak marinir. Luke pun mengingatkan kalau pernikahan ini sangat beresiko, sehingga ketika dia bertugas di Irak, mereka berdua harus sering mengirim pesan dengan kalimat mesra. We've got to just like set up consistent times where we're gonna speak, like love each other. And Keesokan harinya, Luke akhirnya datang menjemput Casey ke apartemen dan mengajaknya ke suatu tempat untuk melaksanakan pernikahan mereka. Ternyata Luke udah meminta Frankie agar menjadi saksi di pernikahan dan kemudian meminjamkan sebuah cincin yang rencananya akan dia gunakan untuk melamar pacarnya ketika pulang dari bertugas. Frankie. And mom wants me to wait till I'm 21 when I get back. Setelah semua persiapan udah lengkap, Luke dan Casey akhirnya melaksanakan pernikahan mereka dan mengiyakan semua janji yang diucapkan oleh pendeta. I do. Di malam harinya, mereka lalu menginap di sebuah motel di dekat pangkalan marinir, di mana Luke sempat merasa takut atas sandiwara yang mereka lakukan. You'd be absolutely crazy if you weren't. it's okay. Keesokan paginya, Casey akhirnya ikut mengantar Luke ke pangkalan karena hari ini dia dan kesatuannya akan berangkat menuju ke Irak untuk bertugas. Di sana, Luke kemudian memberikan informasi tentang kakaknya bernama Jake dan meminta Casey agar menghubunginya jika terjadi sesuatu pada Luke saat di medan perang. Mengingat ayah Luke adalah mantan anggota marinir, dia meminta Casey agar berhati-hati karena takutnya sang ayah bisa mencium sandiwara mereka. Selain itu, Luke mengingatkan kembali agar mereka sering mengirim pesan dan melakukan video call, karena mulai detik ini pernikahan mereka akan terus dipantau. Take care of yourself, okay? Selama Luke bertugas di Irak, mereka berdua kemudian mulai menjalani kehidupan masing-masing dan gak lupa mengirim pesan dengan kalimat romantis. My dear husband, if I were home more, I'd have a pet. The only pet I've ever had was. Casey pun kemudian bercerita tentang passionnya di bidang musik, dan sejak menjadi istri dari Luke, dia akhirnya bisa merasakan layanan kesehatan yang ditanggung oleh negara. So I sing covers. I hide behind someone else. It's just that every time I sit down to write something. Lalu pada suatu ketika, mereka berdua akhirnya mendapat kesempatan untuk video call, di mana Casey bercerita kalau dia sedang menciptakan lagu baru. Di sana, Luke dan teman-temannya lalu meminta Casey agar menyanyikannya bagi mereka, tapi karena lagu itu belum selesai, dia akhirnya berjanji untuk menyanyikannya minggu depan. I promise I'll sing it for you guys then. Oh. I love you too. I love you too.
Singkat cerita, 1 minggu kemudian, raut wajah Luke dan teman-temannya terlihat sangat sedih karena mereka nyaris aja kehilangan teman seperjuangan. Mendengar cerita itu, Casey kemudian menyanyikan lagu ciptaannya untuk menghibur mereka yang udah dia janjikan dari seminggu yang lalu. Karena mendapat tanggapan positif dari Luke dan teman-temannya, Casey lalu memposting lagu itu ke sosial media sampai ditawarin manggung di acara konser. Sebagai suami yang baik, Luke jadi ikut merasa bahagia, apalagi Casey mengatakan kalau lagu ciptaannya itu terinspirasi dari pekerjaan Luke sebagai seorang tentara. Does this mean that I'm like your muse? Good luck at the concert. Bye. Beberapa waktu kemudian, Casey dan grup bandnya akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil di acara konser dan membawakan lagu ciptaannya. Di waktu yang sama, Luke dan kelompoknya juga mendapat giliran untuk berpatroli, tapi sayangnya dia mengalami kejadian apes, yaitu terkena ranjau yang dipasang oleh lawan. Di malam berikutnya, Casey tiba-tiba mendapat telepon dari seorang komandan marinir yang memberitahu tentang kondisi suaminya saat ini. Casey yang panik pun lalu segera mencari kertas yang pernah diberikan oleh Luke, tapi karena nggak ketemu, dia akhirnya mencari nama kakak Luke lewat internet. Keesokan paginya, Casey kemudian datang ke alamat yang udah dia temukan dan gak taunya rumah itu adalah rumah ayah Luke yang juga bernama Jacob. Di sana, Jacob langsung berpikir kalau Luke terlibat suatu masalah karena dia masih mengira putranya itu adalah pecandu narkoba yang sering menyusahkan keluarga. Casey yang gak tahu kalau ayah dan kakak Luke memiliki nama yang sama, akhirnya terpaksa menceritakan tentang kondisi Luke dan mengaku kalau dia adalah istrinya. Jacob pun gak menyangka kalau Luke menjadi anggota marinir, dan dari pembicaraan itu, Casey akhirnya baru mengetahui apa alasan Luke sama sekali gak pernah berbicara dengan ayahnya. Luke was wounded in combat. Kemudian saat Luke tiba di Amerika, dia jadi merasa terkejut karena Casey datang bersama kakak dan ayahnya. Gara-gara kejadian ini, Jacob tahu kalau Luke mendapat penghargaan bernama Purple Heart karena dulunya Jacob juga mendapat medali yang sama akibat terluka di medan perang. I hear you're getting a Purple Heart. Yeah, let's give him a minute. Sir. Thanks. Setelah semua orang keluar dari kamar, Luke jadi merasa takut kalau sandiwara ini ketahuan oleh ayahnya karena Jacob pasti akan melapor ke pihak militer. Jadi Luke meminta Casey agar mereka bisa tinggal serumah dan pada saat itu dia juga bercerita tentang Frankie yang udah meninggal dunia akibat terkena ranjau. Frankie, he's Beberapa hari kemudian, mereka semua akhirnya menghadiri upacara pemakaman Frankie yang membuat keluarganya merasa sangat bersedih. Setelah itu, Casey lalu mengembalikan cincin yang dia gunakan kepada Riley dan mengatakan kalau rencananya Frankie ingin melamarnya ketika udah kembali dari bertugas. But I know that he really would have wanted me to give this to you. Begitu Luke udah boleh pulang dari rumah sakit, sang ayah kemudian ingin menawarkan diri untuk mengantarnya menjalani terapi sebanyak 2 kali seminggu. Mereka semua lalu mengantar Luke untuk pulang ke apartemen Casey, dan mereka berdua langsung berdebat karena Casey nggak pernah tinggal seatap dengan pria manapun. I've never even lived with a guy before. Oh no, I'm feeling Don't sick. put this on me, Luke. You can't be happy about this. Berhubung ayahnya akan sering datang ke tempat ini, Luke kemudian mengajak Casey untuk merapikan apartemennya agar terlihat seperti rumah pasangan. Pada saat itu, Luke juga membuatkan cincin pengganti dari kalungnya, dan untungnya sang ayah belum merasa curiga pada sandiwara mereka. Man doesn't see enough right angles here in novels. I'm allowed. Good luck, Commando. Sejak saat itu, Casey kembali menjalani karirnya sebagai seorang musisi
yang hasil karyanya mulai dilirik oleh salah satu label rekaman. Di sisi lain, Luke juga mulai mengikuti terapi di rumah sakit agar dia bisa cepat berjalan dan kembali beraktivitas seperti dulu. Lalu pada suatu hari, Luke mendapat telepon dari Jono yang mengetahui kalau sekarang dia tinggal bersama istri palsunya. Jono pun lalu meminta Luke agar segera melunasi semua hutangnya atau dia akan meneror istri beserta keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Cassie dan Jack datang menemui Luke yang sedang berlatih untuk memberikan hadiah berupa anjing peliharaan yang bernama Peaches. Paw? Good girl. Wow. See? Lalu keesokan harinya, Cassie jadi terkejut melihat kemajuan Luke yang kini udah bisa berjalan sendiri walaupun masih menggunakan tongkat. Oh my god. Oh ya? Because though I would usually just get myself breakfast. Kemudian saat makan bersama, Luke dan Cassie mulai berbicara berdua yang membuat hubungan mereka menjadi tambah akrab. Bahkan mereka berdua udah gak canggung lagi untuk saling bercanda, sampai lomba kuat-kuatan makan cabe yang membuat Luke mandi keringat. It's not spicy. Why would anyone do that? Ketika Cassie ingin membantu Luke untuk mandi, dia akhirnya baru melihat kondisi kaki Luke yang terluka sangat parah akibat terkena ranjau. Dari situlah Cassie akhirnya menyadari kalau Luke sangat menderita, dan setelah berhari-hari tidur di sofa, sekarang Cassie nggak malu lagi untuk mengajaknya tidur bersama. Why don't you sleep in the bed tonight? Keesokan harinya, Luke mengajak Cassie datang ke rumah ayahnya untuk mengikuti acara makan siang bersama keluarga yang diadakan oleh Jacob. Pada saat itu, Cassie tampak terpesona melihat kebersamaan Luke dengan keponakannya, sehingga istri Jack yang bernama Hailey lalu membahas tentang kehadiran anak di pernikahan mereka. Are y'all thinking about having kids? Kemudian di malam harinya, Cassie dan grup bandnya seperti biasa tampil di bar tempatnya bekerja untuk menghibur para pengunjung. Di sisi lain, Luke yang lagi tidur tiba-tiba mendapat telepon dari ibu Cassie yang merasa panik karena rumahnya udah dibobol oleh maling. Who's this? This is Cassie's mother. Where is Cassie? I cannot reach her. Sesampainya di tempat tujuan, Luke kemudian mencoba untuk menenangkan Mary dan memeriksa ke dalam rumah yang dalam kondisi berantakan. Di sana, Luke tiba-tiba mendapat telepon dari Jono yang sengaja membobol rumah Mary untuk memberi peringatan agar dia segera melunasi hutangnya. Ketika pulang dari rumah ibunya, Cassie tiba-tiba aja merasa nggak enak badan akibat kekurangan gula dan belum sempat makan sejak konser di bar. Luke pun kemudian membantu Cassie untuk menaikkan kadar gula dalam tubuhnya, dan pada saat itu mereka berdua berjanji untuk saling menjaga. How long does it take to work? It's 'cause it's scary, damn it. Keesokan paginya, Luke yang merasa marah dengan kejadian kemarin malam kemudian datang mencari Jono untuk membuat perhitungan. Di sana, Luke langsung membayar semua hutangnya sampai lunas dan memperingati Jono agar dia berhenti mengganggu kehidupan keluarganya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Jono, Luke yang merasa bersedih lalu menyempatkan diri untuk mampir ke makam Frankie. Luke pun kemudian curhat tentang masalah hidup yang sedang ia jalani dan bercerita kalau hubungannya dengan Cassie udah semakin bertambah dekat. I think Cassie Salazar is my best friend. Lalu sesampainya Luke di rumah, ternyata Cassie baru aja mendapat telepon dari ibunya yang dihampiri oleh Jono dalam kondisi babak belur. Ternyata Jono ingin melaporkan pernikahan palsu mereka kepada pihak militer, dan Cassie juga baru mengetahui kalau dia adalah pelaku dari pembobolan rumah ibunya. I'm so sorry. They broke into my mother's house, Luke. Karena udah terlanjur ketahuan, Luke akhirnya bercerita tentang masa lalunya, di mana dia adalah pecandu narkoba yang sempat berhutang kepada Jono. Mendengar hal itu, Cassie menjadi sangat kecewa, sehingga dia menyuruh Luke untuk pindah ke rumah ayahnya dan juga meminta agar segera bercerai dari pernikahan mereka. Tell them that we're getting divorced.
Walaupun Casey merasa tertekan dengan kehidupannya, malam ini dia dan anggota bandnya seperti biasa tetap manggung di bar milik bosnya. Di sisi lain, Luke mencoba untuk menghibur diri dengan berlari, yang membuatnya merasa bahagia karena sekarang dia udah sembuh dan bisa melakukan kebiasaannya seperti dulu. Tapi begitu kembali ke apartemen, Luke tiba-tiba aja didatangi oleh seorang perwira yang ingin membawanya kembali ke pangkalan. Nggak lama setelah itu, Casey juga mendapat telepon dari Jacob yang merasa sangat kecewa kepadanya karena mengira kalau mereka berdua benar-benar menikah. They see him now. There's gonna be a trial in a few weeks. I thought you were bringing my son back to me. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Casey datang ke persidangan Luke yang dituntut karena telah melakukan penipuan terhadap negara. Pada kasus ini, Luke akan diadili oleh pengadilan militer, sedangkan Casey akan dilaporkan kepada polisi daerah agar ditindaklanjuti sebagai pelaku pidana. Of entering into a fraudulent marriage in order to his wife, Miss Salazar, is a civilian. Luke yang nggak mau kalau Casey terlibat dalam masalah ini, lalu memberikan keterangan palsu dengan mengatakan kalau Casey nggak tahu tentang keuntungan dari pernikahan mereka. Untungnya, hakim di sana percaya pada ucapan Luke, sehingga Casey akhirnya dibebaskan dari kasus penipuan yang mereka lakukan. Well, then I find you guilty. Will not refer Miss Salazar's case to the local authorities. Keesokan harinya, Casey yang akan tampil di acara konser lalu sempat melihat video upacara pernikahannya dengan Luke. Dalam video tersebut, Casey mendengar kembali sumpah yang pernah mereka ucapkan, dan pada saat konser itu dimulai, dia jadi terbayang-bayang akan kebersamaan mereka. Setelah selesai menyanyi, Casey yang sadar akan perasaan cintanya kepada Luke, kemudian langsung pergi dari tempat konser untuk menyusul suaminya. Di sisi lain, Luke yang akan menjalani hukumannya, tiba-tiba melihat sebuah medali seperti sang ayah dan merasa nggak percaya kalau negara masih memberikan penghargaan kepadanya. Time to go. Di saat Luke tiba di pangkalan militer, dia kemudian meminta waktu kepada penjaga di sana untuk berpamitan dengan keluarganya. Beruntung Casey datang di waktu yang tepat dan sempat berbicara kepada Luke kalau dia ingin menjaga sumpah pernikahan yang pernah mereka ucapkan. We vow to take care of each other. Mengetahui Luke akan dipenjara selama 6 bulan, Casey berjanji akan setia menunggunya dan mereka berdua akhirnya mengakui perasaan mereka yang saling mencintai. Because I love you. I love you too, Cassie Salazar. Sebelum pergi, Luke sempat menitipkan cincin pernikahannya, dan Casey akhirnya membuktikan ucapannya kalau dia benar-benar menunggu sang suami sampai bebas dari penjara. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Purple Hearts. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.